Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada hari ini renungan kita diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pendek saja 5 ayat. Tapi seperti biasanya kita akan baca artikelnya terlebih dahulu. Artikel pada hari ini berjudul Raja Wali Lesu. Entah mengapa burung Raja Wali memang menonjol sebagai lambang atau kiasan. Berbagai bangsa serta budaya mengagungkannya. Mulai dari Mesir, Yunani, Romawi kuno, sehingga Swedia dan suku Indian. Bahkan Indonesia mengaitkannya dengan sosok mitologis burung Garuda. Konon, banyak yang memandang burung ini sebagai titisan dewa atau utusan surga, sosok penghubung antara langit dan bumi. Berulang kali, Alkitab memakai figur burung Raja Wali sebagai lambang dalam kehidupan kerohanian, termasuk Mazmur Daud. Dia mengumpamakan siapa yang menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan, bagaikan seekor Raja Wali. Raja Wali gemar terbang di ketinggian, punya mata yang tajam untuk mengintai mangsa. Ada siklus saat Raja Wali mengalami masa sulit. Dia punya kebiasaan meremajakan diri dengan berjemur cahaya matahari sehingga bulu-bulunya rontok. Sesudahnya, dia terbang lagi dengan kekuatan sekaligus penampilan baru. Agaknya, kebiasaan ini menjadi latar belakang dari ayat 5. Biasanya kita cenderung menyukai simbol Raja Wali karena kesan perkasa atau kegagahannya. Padahal tidak selalu begitu. Ada saatnya Raja Wali menjadi letih. Hanya menariknya, burung yang satu ini tahu kemana dia harus pergi, tak kalah keletihannya mengunjunginya. Dia mendekat ke matahari. Akibatnya, ia merasakan peremajaan kekuatan. Sejujurnya, iman kita tidak selalu kuat. Tak perlu menutupinya atau berpura-pura senantiasa teguh. Apalagi berlagak jagoan dalam soal iman. Sungguh tidak perlu. Dan lebih penting, saat iman kita lesu atau goyah, kita tahu harus mendekat ke mana. Yaitu mendekat kepada Tuhan, sumber segala kekuatan dan kesegaran baru. Iman yang lesu hanya sebuah petunjuk arah kemana kita perlu menuju demi mendapatkan kekuatan baru. Nah, kita akan membaca ayatnya, kebetulan pendek sekali gitu ya. Judulnya adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Memuji Tuhan di tengah pandemi, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Di sini kita lihat diulangi 2 kali kata pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pertanyaannya gini ya, kita kan sekarang masih tanggal 4 Januari. Apa tidak salah ya memuji Tuhan di tengah kondisi COVID-19? Apanya yang perlu dipuji? Ini sudah 9 sampai 10 bulan. COVID-19 merajalela sampai sekarang. Bukannya berhenti, tapi tambah ganas. Penularannya setidaknya tambah ganas. Coba kita lihat berita ini, mutasi COVID-19. Ada varian baru virus corona dari Inggris. Varian corona dari Inggris ini memiliki daya penularan lebih cepat ke sejumlah negara. Ya, penularannya itu lebih cepat. Ya, kemudian akses dari dan ke Inggris ini ditutup. Ada 14 negara Eropa ditutup ini ya, ini daftarnya. Ada 5 negara Amerika juga ditutup. Ada Timur Tengah juga ditutup. Ini Turki, Israel, Arab. Jadi pertama kali diidentifikasi sebenarnya mid-September. Tapi 70% lebih menular dari varian Wuhan. Memang efeknya tidak lebih mematikan. Tapi daya penularannya itu meningkat 70% dari varian Wuhan. Ini apakah kondisi seperti ini adalah kondisi yang patut disyukuri? Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengamalkan Mazmur 103
Yang Daud ngomong, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Bagaimana mungkin ya? Nah, kita lihat kisah orang ini ya. Ini orang ini namanya Jason Bilam. Saya suka mengikuti vlog travelernya gitu ya. Ini orang British traveler. Terakhir yang saya tahu dia itu di Mesir. Bulan Desember ini ya. Bulan Desember dia di Mesir. Saya nggak tahu posisi dia di mana sekarang. Dia traveling di Mesir itu menjelajahi Luxor, Aswan sama Abu Simbel. Di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang sangat-sangat luar biasa. Kaitannya sama COVID-19 gimana? Dia ini orang Inggris. Betul ya? Saya nggak tahu dia bisa keluar apa enggak. Memang sih, di tempat ini belum ada, apa itu namanya, Egypt. Ya tahu, belum ada Mesir. Tapi ini sudah dekat loh Timur Tengah. Israel ini apa lagi nih? Mesir itu sebelahnya Israel. Persis sebelahnya. Gitu ya. Saya nggak tahu. Contohnya efek terhadap orang ini. Orang ini bisa terancam nggak bisa pulang dari negaranya. Ya toh? Jadi banyak sekali ya penyebab daripada COVID-19 atau orang nggak bisa ketemu sama temennya atau bahkan bukan temennya tapi keluarganya. Suaminya kalau seperti kasus yang Aura kasih sama yang suaminya yang dari bule itu. Katanya cerai 10 bulan nggak ketemu gara-gara nggak bisa pulang-pulang. Lah, kondisi yang seperti ini, kita disuruh mengucap syukur seperti apa gitu loh. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Mengapa? Nah ini ya, sekarang kita masuk kata kunci untuk bersyukur. Mengapa kita tak bisa selalu mengucap syukur? Karena fokus kita tuh kondisi eksternal. Betul ya? COVID-19 termasuk kondisi eksternal enggak? Oh ya termasuk. Itu di luar daripada kondisi yang di luar sana. Nah, mengapa kita fokus pada kondisi eksternal? Karena kita menganggap bahwa situasi di luaran sana, yang itu adalah situasi yang paling menakutkan yang kita hadapi. COVID-19 misalnya. Kenapa kok COVID-19 menakutkan? Ya karena COVID-19 bisa menyebabkan kematian. Betul ya? Apakah benar kondisi COVID-19 itu adalah yang paling menakutkan dalam kehidupan kita? Mengingat banyak kematian di sekeliling kita. Mari kita lihat sama-sama. Kita masuk ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Disuruh puji lagi di sini, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada petunjuk. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Pertanyaannya gini ya. Kebaikan apa yang paling besar yang pernah Anda terima dalam hidupmu? Apakah kebaikan itu, kebaikan yang paling besar itu cukup mengatasi ketakutan yang terbesar dalam hidupmu ini? Yaitu dosa. Kita sepakat ya, ketakutan yang terbesar dari hidup ini adalah dosa dan kematian. Karena akibat dosa itu adalah kematian. Apakah kebaikan yang paling besar itu cukup mengatasi hukuman yang paling besar dari hidup ini, yaitu neraka? Akibat dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi neraka kekal. Nah, jadi sebenarnya ketakutan kita yang paling besar itu adalah sebenarnya kehidupan setelah kematian. Setelah kehidupan setelah kematian, itu kita jadi apa nanti? Mungkin kita ada beberapa saudara kita, suami, istri, anak, atau teman-teman dekat kita, itu sudah meninggal karena COVID-19. Pertanyaannya, mereka kemana setelah mereka meninggal? Bukankah itu yang seharusnya kita takutkan? Bukan berarti kita bersikap tidak menjaga diri dengan melakukan protokol kesehatan. Bukan itu maksud saya. Dengan kondisi pandemi COVID-19 itu, protokol kesehatan bukan berarti kita di dalam kehidupan ini tidak menjalankan protokol kesehatan. Seperti pakai masker, jaga jarak, namaste, tidak bersalam-salaman, cuci tangan, pulang rumah, mandi dulu sebelum ketemu keluarga. Bukan berarti kita tidak perlu menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Tetapi ketakutan yang paling besar
yang harus ada dalam diri kita, itu adalah pertanyaan sepanjang abad. Kemanakah kita setelah kita meninggal? Karena begini ya logikanya ya. Kita hidup di dunia ini mungkin 70-80 tahun. Sementara, tetapi kehidupan setelah kematian itu everlasting. Tidak bisa dihitung oleh waktu karena nilainya kekal. Bukankah secara logika sesuatu yang bernilai kekal, yang bernilai selama-lamanya itu jauh lebih penting daripada sesuatu yang sementara. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, berarti kebaikan Tuhan yang tadi disinggung di ayat 2 itu berhubungan dengan pengampunan, berhubungan dengan penyakit. Ya, kesembuhan dari penyakit. Lah, saudara langsung bingung. Loh, kesembuhan penyakit. Berarti COVID-19 ini kan penyakit. Berarti Tuhan diam saja dong terhadap COVID-19 ini. Kok enggak gerak-gerak sih kelihatannya? Enggak gerak-gerak gitu loh. Karena firman Tuhan ngomong kebaikan Tuhan hubungannya sama menyembuhkan segala penyakit. Mana di COVID-19 ini enggak sembuh-sembuh? Nah sabar ya. Kata kesembuhan dalam ayat Alkitab itu dicatat dalam Yesaya 53 ayat 5 yang berhubungan dengan pengampunan. Ya. Jadi kita tidak sedang membicarakan kesembuhan dari penyakit dalam pengertian seadanya penyakit. Enggak. Karena gini ya. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya pasal 53 ayat 5 itu berhubungan dengan yang namanya penebusan Kristus. Ya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saya berani katakan sembuh di sini bukan sembuh secara fisik. Penyakit bukan. Tetapi kaitan kesembuhan ini dikaitkan dengan dosa. Kok tahu? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikaitkan gini. Dia sendiri, Yesus ya maksudnya ya, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Terus dia kutip Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi tindakan Yesus Kristus di kayu salib itu yang dilukiskan, digambarkan dengan frase oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi artinya apa maksudnya nih? Kesembuhan yang ada di dalam Mazmur 103 ayat 3 ini menyembuhkan segala penyakit bukan secara fisik tetapi adalah lebih ke arah pengampunan daripada dosa-dosa kita. Karena kalau dosa-dosa kita itu tidak diampuni, maka yang terjadi adalah kita harus menanggungnya sendiri. Dan akibat daripada kita menanggung dosa itu adalah hukuman kekal yang nilainya jauh lebih tinggi, ketakutannya itu jauh lebih tinggi, mengerikan daripada COVID-19. COVID-19 mungkin membawa Anda paling sial, paling buruk, membuat Anda meninggal. Ya, penyakit dapat merenggut hidup saudara, iya. Tetapi keberdosaan saudara akan membawa Anda kepada hukuman kekal yang sifatnya itu selama-lamanya. Jadi saya ingin Anda membandingkan antara efek paling buruk dari COVID-19 dan efek yang paling buruk ketika Anda tak menyelesaikan dosa-dosa Anda di hadapan Tuhan. Lebih mengerikan mana? Sampai di sini nangkep ya. Maksud saya seperti apa? Mazmur 103 ayat 4 dikatakan, dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan aman. Jadi peristiwa penebusan Kristus di kayu salib itu adalah kebaikan yang paling besar dalam hidup kita. Tadi kan disinggung-singgung ya, kebaikan apa sih yang paling besar? Kebaikan yang paling besar itu sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Yaitu peristiwa ketika dia mati dan menebus dosa-dosamu.
Tapi bagaimana mungkin peristiwa penebusan dosa bisa memberikan penghiburan di tengah pandemi COVID-19 ini? Jikalau ketakutan yang paling besar dari hidup kita yaitu kematian sudah diselesaikan Yesus dengan kebangkitannya dari antara orang mati, maka kekhawatiran apa lagi yang masih menghinggapi hidup kita? Kita berpikir ya, efek yang paling buruk daripada COVID-19 adalah membuat kita meninggalkan dunia ini. Kita bisa meninggal, yes. Kita bisa berpisah dengan keluarga kita, yes. Dan itu menyedihkan, yes. Benar. Menakutkan, yes. Tetapi ada yang paling menakutkan. Seperti yang saya cerita tadi. Yaitu kematian kekal. Yang sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Sehingga Anda tidak perlu mengalaminya lagi. Akibatnya Anda memperoleh hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Jikalau Yesus yang sudah menyelesaikan ketakutan Anda yang paling besar di dalam dunia ini, yaitu kematian, maka kekhawatiran apa lagi yang masih menghantui hidup kita? Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga pada masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Jadi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengalami penebusan dan hidup baru, maka hasratnya itu akan dipuaskan dengan kebaikan. Bukan memuaskan hasratnya sesuai dengan hawa nafsu. Karena seringkali orang itu identik ketika melampiaskan kekuasaannya itu dengan hawa nafsu. Dia tuh merasa tinggi, merasa kuat. Mungkin merasa bagai Raja Wali. Tapi firman Tuhan ngomong gini, orang yang merasa seperti Raja Wali, yang merasa kuat, yang merasa luar biasa perkasa, itu justru orang yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Jadi saudara dipenuhi dengan kebaikan apa enggak? Kalau saudara dipenuhi dengan kebaikan, maka Anda akan menjadi Raja Wali. Jadilah Raja Wali Tuhan pada hari ini dan seterusnya sepanjang tahun 2021 ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.